Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Prof. Ainu Maim, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Pracisya Salma Safira, mahasiswi M45 Konsentrasi Finance, Kampus MM Jakarta. Izin hari ini saya mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Analisis Keekonomian Wilayah Kerja SK dengan skema Product Sharing Contract Cost Recovery. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang, di mana kita tahu kebutuhan energi minyak dan gas, khusus Indonesia ini masih sangat cukup signifikan, di mana untuk migas ini sendiri masih sangat menjadi andalan energi, khususnya di tahun 2025 ini. Target liftingnya ini sebesar 1,61 juta BOPD yang terdiri dari 605 ribu barel minyak dengan 1,1 juta BOPD gas. Namun untuk kebutuhan energi ini sendiri ini memiliki beberapa tantangan seperti investasi yang terbatas, eksplorasi yang kompleks, dan banyak lapangan-lapangan yang sudah tua di Indonesia. Lalu ada penurunan kinerja produksi di mana pada tahun 1990 hingga data terakhir 2023, kerja produksi Indonesia ini khususnya di minyak mentah selalu menunjukkan tren yang uh, menurun secara signifikan. Hal ini dikarenakan karena adanya kurangnya atau minimnya kegiatan eksplorasi baru serta kurangnya investasi di sektor hulu minyak. Salah satu juga menjadi tantangan besar lainnya yaitu mengenai fluktuasi harga minyak dunia. Kita tahu bahwa migas ini sangat berpengaruh besar terhadap perubahan harga minyak dunia, apalagi untuk kontrak-kontrak cost recovery yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Apabila harga minyak dunia ini meningkat, pasti akan berpengaruh besar terhadap penerimaan atau besaran revenue sebuah negara atau sebuah kontraktor. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila harga dunia sedang rendah ini juga akan mempengaruhi dan berdampak pada revenue yang akan didapatkan oleh pemerintah ataupun kontraktor. Nah, untuk wilayah kerja SK ini sendiri, penelitian ini itu ditujukan untuk wilayah kerja SK yang dinaungi oleh PTNS, di mana dari ketiga latar belakang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini sangat relevan dengan kondisi wilayah kerja SK saat ini. Di mana untuk SK saat ini, uh, wilayah SK ini merupakan lapangan migas yang telah memasuki fase sangat mature atau sangat sudah tua lapangannya, sehingga memiliki tantangan seperti produksinya yang kian lama makin turun, tapi biaya operasinya semakin besar dan perlu banyak sekali biaya untuk maintenance dan beberapa biaya untuk investasi ke depannya. Dari latar belakang ini timbullah beberapa uh, rumusan masalah yang menjadikan penelitian ini dibuat atau dilakukan sehingga nanti terdapat beberapa hal yang akan dibahas ke belakangnya dan didapati hasil untuk perbaikan yang ada di keekonomian wilayah SK ini. Di mana untuk rumusan masalah ini yang pertama, wilayah SK ini mengalami tekanan yang signifikan akibatnya penurunan produksi sehingga perlu dianalisis lebih lanjut mengenai keekonomiannya. Lalu untuk struktur kontrak yang saat ini sedang berlaku, fiskal term yang didapati saat ini itu dinilai sangat membatasi atau terhadap fleksibilitas investasinya, sehingga perlu dilakukan kembali reevaluasi terhadap keekonomian di wilayah SK. Nah, penelitian ini kenapa dilakukan? Karena penelitian itu bertujuan untuk tiga hal, yaitu melakukan analisis tentunya terhadap indikator keekonomian yang saat ini sedang berjalan pada kondisi existingnya, sehingga akan dilihat nanti bagaimana nilai keekonomiannya yang dilihat dari NPV, IRR, payback periodnya, lalu mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak dari perubahan fiskal term nanti, dan yang terakhir melakukan simulasi terhadap berbagai skenario perbaikan fiskal dan teknis untuk menilai sejauh mana skenario tersebut dapat meningkatkan keekonomian proyek untuk PTNS. Dari beberapa hal tersebut timbullah pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kondisi nilai ekonomi wilayah kerja SK saat ini yang dilihat dari NPV, IRR, dan payback periodnya. Lalu bagaimana pengaruh aturan fiskal terhadap arus kas proyek dan bagaimana dampak dari penerapan berbagai simulasi perubahan fiskal dan teknis terhadap potensi peningkatan nilai keekonomian wilayah kerja SK. Untuk lingkup penelitiannya sendiri, ini hanya fokus pada wilayah SK saja dan hanya pada kontrak cost recovery saja dan tidak membahas hal lain yang di luar keteknisan dan hanya berfokus pada keekonomian wilayah SK saja.
Masuk ke studi literatur, untuk studi literatur sendiri saya mencoba mengambil referensi dari buku yang diciptakan oleh Lubiantara atau diterbitkan oleh Lubiantara pada tahun 2012 dengan judul bukunya itu Ekonomi Migas, di mana salah satu materi yang dijelaskan itu mengenai PSG cost recovery atau production sharing contract cost recovery, di mana pada singkatnya cost recovery ini adalah kontrak yang uh, di mana kontraktor ini mengeluarkan terlebih dahulu modal untuk melakukan investasinya, lalu akan dikembalikan kembali oleh pemerintah setelah semuanya itu disetujui. Namun sebelumnya, sebelum cost recovery itu lahir di Indonesia, sebenarnya sudah ada banyak sekali kontrak-kontrak migas yang memang sudah berada di Indonesia dan sudah beroperasi, yaitu dari tahun 1960 sampai tahun 2021 yang masih digunakan sampai saat ini. Yaitu ada konsesi, ada kontrak bagi hasil, ada kontrak karya, dan kontrak kerjasama. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut mengenai cost recovery ini sendiri, perlu diketahui beberapa elemen untuk bisa mengetahui dasar dari cost recovery ini sendiri. Di mana dalam cost recovery ini sendiri itu dapat beberapa elemen penting yang pertama itu ada durasi kontrak. Biasanya cost recovery ini sendiri untuk kontrak migas itu biasanya long term itu selama 25 sampai 30 tahun dengan 5 sampai 6 tahun pertanyaan itu untuk eksplorasi dan sisanya untuk pengembangan dan produksi atau development well. Lalu ada requestement, pengambilan wilayah, ada block program atau rencana kerja, ada bonus, di mana bonus ini bisa dibagi menjadi signature bonus, discovery bonus, dan production bonus. Lalu ada cost recovery, di mana ini adalah biaya yang akan dikembalikan oleh pemerintah nantinya kepada kontraktor, di mana biaya ini meliputi non-capital cost, depreciasi capital cost, OPEX, dan unrecovered cost. Selanjutnya ada profit share, yaitu sisa produksi setelah cost recovery dibagi antara kontraktor dan pemerintah sesuai kesepakatan pembagian keuntungan. Lalu ada domestic market obligation atau DMO, di mana ini adalah kewajiban menjual sebagian hasil produksi untuk kebutuhan dalam negeri, biasanya dengan harga yang khusus. Lalu ada ring-fencing, yaitu pengaturan pajak dan biaya dibatasi pada tingkat wilayah kerja, lapangan, sumber untuk mencegah subsidi silang antar proyek. Yang berikutnya adalah bagian mengenai perhitungan uh, cost recovery secara general, di mana itu berawal dari gross revenue. Gross revenue-nya nanti dibagi menjadi FTV, ada investment credit, ada available cost recovery, sampai nanti ada EPS atau equity to be split yang hasilnya itu nanti akan dibagi dua berdasarkan split masing-masing antara government dan kontraktor. Setelah itu, setelah dari government dan kontraktor, masing-masing akan, untuk kontraktor sendiri akan dikenakan DMO, lalu akan dikenakan DMO fee, sampai dikenakan pajak, sampai akhirnya didapatlah net contractor share. Nah, untuk kelompok contractor share ini sendiri merupakan hasil pengurangan dari cost recovery yang memang akan direcoverykan dengan net contractor share yang telah dikurangi dengan pajak, sehingga didapatlah pembagian antara government share dan total dengan contractor share. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, di mana dalam hal ini menganalisa kelayakan keekonomian yang didasari dari beberapa indikator finansial seperti NPV, IRR, payback period, dan productivity index. Lalu perhitungan ini dilakukan menggunakan model keekonomian migas berbasis skema cost recovery dan analisis sensitivitas untuk menguji ketahanan proyek terhadap perubahan harga minyak, biaya, dan volume produksi. Lalu untuk pengumpulan datanya ini sendiri, terdapat data primer dan data sekunder, di mana data primer ini itu diperoleh melalui wawancara struktur antara PTNS. Lalu untuk data sekunder ini sendiri, data yang memang sudah ada yang diambil dari tahun 2014 dan menggunakan data 2025. Nah, untuk metode analisis datanya ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan metode DCF atau discounted cash flow, ya, di mana DCF itu kita menghitung arus kas balik seperti ada NPV, IRR, dan payback period-nya, di mana untuk analisis datanya ini tuh dimulai dengan analisis input data, yang dimana analisis input datanya ini tuh berupa biaya, production, dan harga minyak. Setelah itu, setelah dimasukkan input datanya, akan dicobakan sensitivity-nya, itu diuji dengan sensitivitas terhadap harga minyak. Lalu untuk hasil yang sudah ada nanti akan dicoba dengan penerapan
analisis fiskal term, di mana akan dicoba dilihat keekonomiannya dengan menggunakan fiskal term yang lama, dengan mencoba beberapa skenario, dengan mencoba fiskal term dengan skenario yang baru. Ini merupakan masuk ke bab pembahasan, di mana untuk yang pertama itu adalah analisis variabel 4 data, di mana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk tahap ini ingin terlebih dahulu melihat keekonomian wilayah SK secara existing atau kondisi saat ini. Dengan jika dilihat dari tabel yang pertama, ini merupakan tabel data produksi minyak pada tahun 2025 dengan data actualnya ini tuh di bulan April 2025. Di bulan ini rata-rata minyak itu sebesar 1.695 ppd, dan untuk biaya capex dan apex-nya ini dilihat dari investasi tahun 2025 sampai 2034, dan begitu juga dengan apex-nya. Selain input data produksi minyak, data produksi dan biaya, perlu juga dimasukkan input data harga minyak, di mana ini saya mencoba ambil dari investasi.com, di mana rata-rata untuk harga ICP saat ini itu ada di 65,53, namun dalam keekonomian yang di-run untuk skenario ini menggunakan basis harga di 70 USD per barrel. Nah, berdasarkan dari hasil keekonomian yang pertama, dicoba untuk menganalisa hasil keekonomian pada kondisi existing dengan menggunakan fiskal term yang lama sebelum melakukan perubahan. Dilihat bahwa dengan keekonomi sudah diinput sebelumnya dan fiskal term yang sudah diberikan sebelumnya, nilai keekonomiannya dilihat dari NPV-nya ini masih sangat rendah, yaitu minus 11,14 juta. Dan IRR itu masih sangat kecil atau 1%, itu jauh di bawah standar industri. Dan jika dilihat, itu juga sebesar 2,9 juta dibandingkan total capex-nya itu lebih besar 97,4, dan opex-nya itu 3,6. Jadi bisa dilihat dengan jumlah capex dan opex yang besar saja tidak bisa menaikkan NPV-nya secara lebih baik. Selanjutnya, dilakukan uji sensitivitas untuk oil price sensitivity, NPV, dan NCF, di mana setelah melakukan perhitungan untuk kondisi existing, dilihat dari oil price-nya. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan skema cost recovery dengan asumsi 70 barrel saja, proyek ini masih menghasilkan NPV-nya negatif, dan net cash flow-nya itu sebesar 2,9 juta. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara likuiditas proyeknya tidak merugi, namun dari sisi keekonomian, proyek ini belum layak karena nilai arus kas masa depan tidak mampu menutupi biaya modal dan risiko investasi. Nilai NPV yang negatif mencerminkan bahwa pengambilan investasi tidak mencapai tingkat minimum pengambilan yang dilakukan investor. Lalu yang selanjutnya itu adalah mencoba melakukan sensitivitas terhadap NPV dengan OPEX, CAPEX, Production Sensitivity, di mana dari hasil analisis ini terhadap NPV, OPEX, dan CAPEX menunjukkan bahwa nilai keekonomian proyek sangat dipengaruhi oleh produksi dan biaya operasional. Jika produksi turun atau biaya operasional naik, proyek bisa merugi. Sebaliknya, jika produksi yang ditingkatkan dan OPEX sudah ditekan, proyek jadi lebih menguntungkan. Biaya investasi atau CAPEX juga sangat berpengaruh, tapi dampaknya tidak sebesar dua faktor tadi. Artinya, agar proyek tetap menguntungkan, fokus utamanya harus pada tetap menjaga produksi tinggi dan biaya operasional yang rendah. Selanjutnya adalah sensitivitas terhadap net cash flow, di mana produksi jadi faktor paling penting yang mempengaruhi arus net cash flow, di mana saat produksi naik, pendapatan meningkat jauh lebih besar daripada biayanya, sehingga net cash flow ini membaik. Sebaliknya, jika produksi turun, net cash flow bisa sangat negatif. OPEX dalam hal ini juga sangat berpengaruh, karena semakin tinggi, net cash flow-nya semakin turun drastis karena sifatnya rutin dan mahal jika diimplementasikan pada lapangan tua. CAPEX berdampak lebih kecil karena hanya terjadi di awal saja. Jadi agar proyek tetap sehat secara keuangan, produksi harus dijaga dan biaya operasional harus ditekan seminimal mungkin. Lalu setelah dicoba dengan melihat skenario existing, dilihat bahwa keekonomian di wilayah SK ini itu masih sangat
tidak baik atau tidak layak untuk terus diinvestasikan. Sehingga perlu dari PTNS ini melakukan mitigasi risiko atau strategi ke depannya, yaitu dengan menggunakan program insentif yang memang sudah diberikan oleh pemerintah. Program insentif ini sendiri itu berdasarkan Kepmen SDM nomor 199 tahun 2021, yang dimana insentif ini bertujuan meningkatkan kelayakan proyek, mendorong investasi, serta menjamin ketahanan energi nasional. Nah, untuk insentif ini dibuatlah beberapa skenario yang saya buat, itu skenario 1, skenario 2, dan skenario 3, di mana skenario 1 ini adalah skenario existing, di mana dengan menggunakan fiscal term yang ada tanpa berubah atau tanpa mengganti skenario yang lainnya. Lalu ada skenario 2, di mana skenario ini mencoba untuk mengganti atau mengasumsikan nilai-nilai fiscal term-nya lebih kecil daripada fiscal term yang sebelumnya. Dan skenario 3 yaitu ialah dengan menambahkan dua program tambahan kerja, karena ini merupakan komitmen yang diberikan oleh kontraktor kepada pemerintah karena telah diberikan insentif apabila hal ini disetujui. Setelah dilihat, setelah dari skenario tersebut dicoba kembali untuk dilakukan perhitungan keekonomiannya, dilihat dari tabel di kiri bahwa skenario 1 ini, untuk skenario 1 mencerminkan kondisi ekonominya ini masih sangat tidak layak karena NPV-nya masih negatif dan IRR-nya jauh di bawah standar industri, meskipun total pendapatan gross revenue ini mencapai 38,2 juta USD. Lalu pada skenario 2, kondisi keekonomian proyek wilayah kerja SK ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan skenario 1. NPV-nya ini naik dari NPV-nya ini menjadi 6,75 dari 11,14 juta. Hal ini karena kan FTP-nya itu diturunkan dari yang sebelumnya 20 menjadi 10. Lalu ada pembebasan pajak FOT menjadi 22 dan demo compensation menjadi 100%. Lalu pada skenario 3, proyek ini tetap layak secara keekonomian meskipun terdapat peningkatan investasi akibat tambahan program kerja. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa walaupun dari sisi pendapatan ini lebih kecil, namun memang ketika sebuah kontraktor migas mendapatkan insentif apabila disetujui, itu perlu dilakukan adanya komitmen kerja pasti, yaitu dengan memberikan tambahan pekerjaan yang memang nantinya akan wajib dikerjakan. Sehingga dari skenario 3 ini itu memperlihatkan bahwa dengan fiskal yang fleksibel, eksplorasi dapat didorong tanpa mengorbankan kelayakan ekonomi proyek maupun penerimaan negara. Dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian pada WSK ini menunjukkan bahwa kondisi keekonomian saat ini tuh masih kurang layak tanpa perubahan suatu fiskal. Jadi perlu memang dilakukan program insentif agar memperbaiki keekonomiannya yang ada, sehingga juga bisa dapat mengembangkan investasi ke depannya. Untuk penelitiannya sendiri itu disarankan bisa juga dibandingkan dengan cost recovery dan growth split dan menggunakan metode seperti real option atau Monte Carlo. Untuk keterbatasan penelitian sendiri ini hanya fokus pada pressure cost recovery dan untuk wilayah ASK saja, dan implikasi penelitian ini jika PT ANAS tetap menggunakan peruntukan fiskal lama, FTP 20%, dan lain-lainnya, proyek migas di wilayah ASK ini menjadi tidak layak secara ekonomi, berasa dihentikan dan merugikan negara karena berkurangnya penerimaan dan produksi. Sebaliknya, skenario 2 dan 3 yang menaruhkan insentif fiskal lebih ringan terbukti meningkatkan kelayakan proyek, menjaga produksi, serta mendukung ketahanan energi nasional. Meski porsi penerimaan pemerintah pada geotek yang menurun dari 15,4 ke 9,5, proyek tetap berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang. Penelitian ini menunjukkan pentingnya desain fiskal yang fleksibel dan adil agar investasi migas berkelanjutan dan tetap menguntungkan semua pihak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.